apa sih permainan enggrang itu. Tapi sebelumnya, saya akan memaparkan permainan tradisional merupakan kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun seiring berjalannya waktu, permainan ini terus saja memudar. Sebagian kecil permainan tradisional ini masih bisa bertahan hingga kini. Adapun pengertian dari permainan tradisional adalah permainan yang berkembang fisik di suatu wilayah dan sehingga menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Enggrang merupakan salah satu permainan yang berasal dari negara Republik Indonesia. Selain menjadi sarana penghibur, enggrang juga memiliki manfaat seperti keseimbangan, melatih fokus, dan kelincahan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam video ini yaitu bagaimana sejarah permainan enggrang, bagaimana cara pembuatan enggrang, bagaimana cara bermain enggrang, dan apa tujuan dari permainan enggrang itu sendiri. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk menjawab perumusan masalah yang tadi, yaitu mengetahui sejarah permainan enggrang, mengetahui cara pembuatannya, mengetahui cara bermainnya, dan mengetahui tujuan dari permainan itu sendiri. Di sini saya akan membahas bab 2 yaitu sejarah permainan enggrang. Permainan enggrang merupakan permainan tradisional khas Indonesia yang juga digolongkan sebagai bagian olahraga tradisional. Permainan enggrang berasal dari Lampung dengan nama terompang pancung. Meski enggrang bisa ditemukan pada beberapa daerah lain di Indonesia, enggrang sebuah bentuk olahraga tradisional berasal dari permainan khas masa kecil dalam budaya tradisional. Enggrang juga dikenal di Provinsi Kalimantan Selatan. Cara membuat enggrang, yaitu sebelum tahap pembuatan ini, beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan enggrang. Alat dan bahan: blok gergaji, tali secukupnya, bambu dengan panjang 2 meter sepasang berbentuk silinder atau bambu utuh dengan diameter 10 cm, bambu sepanjang 30 cm sepasang, ukuran diameternya masing-masing 5 cm. Cara pembuatannya, siapkan bambu yang sudah dipotong dengan ukuran panjang 2 meter dan 30 cm. Tentukan seberapa tinggi pijakan enggrang, umumnya untuk anak-anak setinggi 50 cm. Tandainya menggunakan spidol. Yang ketiga, bambu yang sudah ditandai kemudian dilubangi sesuai dengan diameter bambu yang panjangnya 30 cm. Yang keempat, masukkan bambu ukuran 30 cm sebagai pijakan ke dalam lubang yang sudah disiapkan pada bambu ukuran 2 meter dan lakukan langkah-langkah di atas pada bambu yang lain. Langkah terakhir itu, ikat kuat bambu tersebut pada simpul antara pijakan dengan bambu yang tinggi menggunakan enggrang dan dia siap digunakan. Yang pertama, mengenali dan memilih enggrang yang sesuai, misalnya sama panjang itu. Yang pertama-tama kita harus mengenali dan memilih enggrang yang sesuai. Pilih enggrang yang sesuai dengan tinggi badan kita. Misalnya kita pendek ya pendek, kita tinggi ya tinggi enggrangnya. Pastikan juga enggrang yang kita pilih ini dalam kondisi baik dan aman digunakan, tidak seperti yang kalau kita naikin tuh bengkok. Yang kedua, memasang kaki pada bagian enggrang. Setelah memilih enggrang yang sesuai, langkah selanjutnya adalah memasang kaki dengan enggrang dan pastikan kaki kita terpasang dengan kokoh dan aman sehingga kita tidak mudah terpeleset atau jatuh. Dan yang ketiga itu mengayuh enggrangnya. Setelah kaki terpasang dengan kokoh, kita mengayuh enggrang. Ayunkan enggrang harus dilakukan dengan gerakan yang cepat dan teratur. Awali dengan gerakan ayunan yang rendah dan perlahan kemudian naikkan kecepatan secara bertahap. Dan yang keempat ini menyimbangkan tubuh. Agar bisa bermain enggrang ini, kita harus menyimbangi tubuh kita. Jika tidak, maka kita akan jatuh. Dan yang kelima ini melompat di atas enggrang. Setelah kita mengayuh enggrang dengan baik, langkah kita adalah melompat di enggrang. Melompat di atas enggrang ini harus dilakukan dengan gerakan yang cepat dan tepat. Pastikan juga kita tidak terlalu lama berada di enggrang itu karena akan jatuh lagi. Dan yang keenam ini mengendalikan enggrang saat mendarat. Saat mendarat kita melompat di atas enggrang, kita harus mengendalikan enggrang dengan baik. Pastikan posisi kaki kita tepat pada bagian enggrang dan jangan terlalu tegang pada saat mendarat. Enggrang itu sendiri, permainan enggrang ini tentu memiliki berbagai manfaat untuk kita dari segi kognitif dan mentalnya. Karena menurut laman Parkland Children's Academy, belajar melalui bermain ini bisa membuat anak tumbuh dan berkembang sambil bersenang-senang.
Selain digunakan sebagai sarana hiburan dan atraksi seperti ini, disebutkan di atas, permainan egrang juga memiliki manfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik anak. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa manfaat dari bermain egrang. Yang pertama, ini dapat meningkatkan kekuatan otot, tungkai kaki, abdomen, lengan, serta tangan. Yang kedua, melatih keberanian dan percaya diri terhadap kemampuan tubuh kita sendiri. Dan yang ketiga, ini melatih kesabaran, keuletan, dan ketekunan, karena mempelajari permainan egrang ini dibutuhkan latihan yang konsisten dan kesabaran yang sangat panjang luar biasa. Nilai keuletan dapat terlihat pada proses pembuatan tongkat egrang, yang mana bambu harus ini dibuat sebaik mungkin dan meningkatkan keseimbangan fisik dan meningkatkan kecerdasan kinestetik pada anak usia 6 hingga 12 tahun atau bisa lebih dari 12 tahun ke atas. Saya akan membaca kesimpulan dan saran yang dari pembahasan sebelumnya. Kesimpulannya adalah egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Nah, bambu ini dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Egrang umumnya dimainkan oleh anak-anak. Egrang juga bisa digunakan dalam atraksi. Permainan egrang berguna dalam pelatihan pengendalian diri dengan menjaga keseimbangan, kefokusan, dan meningkatkan rasa percaya diri, sekaligus hiburan untuk anak-anak maupun dewasa. Nah, caranya, sebagai salah satu permainan khas dari Indonesia, kita harus selalu melestarikan egrang. Selain itu, egrang juga memiliki banyak manfaat untuk kebugaran tubuh. Dengan adanya makalah ini, maka harapan kami teman-teman dapat mengetahui cara membuat dan memainkan egrang sehingga masih dapat dilestarikan di zaman sekarang. Terima kasih. You charge me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Charge me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny.